Pria sejati terungkap dalam masa-masa sulit. Kata-kata dari Epictetus ini menjadi panggung bagi perjalanan kita hari ini. Bayangkan menjalani setiap hari dengan tujuan yang teguh, menghadapi tantangan secara langsung, dan memerah setiap potensi dari hidupmu. Ini bukan sekadar mimpi, ini adalah cara stoik. Hari ini, kita akan menyelami bagaimana memberikan segalanya dalam setiap tindakan dapat mengubah hidupmu. Tapi, apa sebenarnya arti segala upaya bagi seorang stoik? Ini bukan tentang menghabiskan diri atau mengabaikan perawatan diri. Ini tentang hidup dengan niat, memberikan 100% usaha dalam setiap tindakan, sekecil apapun. Bayangkan ini, kamu sedang mencuci piring, tugas yang membosankan, bukan? Namun, seorang stoik melihat ini sebagai peluang untuk keunggulan. Rasakan airnya, perhatikan aroma sabun, dan banggalah dengan setiap piring yang bersih. Inilah memberikan segalanya dalam keseharian. Sekarang, mari kita uraikan. 1. Kehadiran, keterlibatan penuh pada momen saat ini. 2. Tujuan, memahami mengapa tindakanmu penting. 3. Ketekunan, terus maju melewati ketidaknyamanan dan gangguan. Tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kamu benar-benar memberikan segalanya untuk sesuatu? Bagaimana rasanya? Dalam stoisisme, setiap tindakan mencerminkan karaktermu, bukan tentang hasil, tetapi tentang bagaimana kamu hadir. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, menghadapi tekanan besar setiap hari, namun ia berkomitmen untuk merenung dan hidup dengan kebajikan, bahkan dalam tugas-tugas kecil. Bagaimana jika kamu menjalani hidup seperti Marcus? Pekerjaanmu bukan sekadar gaji, melainkan kanvas untuk keunggulan. Hubunganmu bukan sekadar koneksi biasa, tetapi peluang untuk mewujudkan kesetiaan dan kebaikan. Pergeseran pola pikir ini sangat kuat. Ketika kamu menyisipkan tujuan dalam segala hal, tiba-tiba pekerjaan rumah menjadi latihan pembentukan karakter, tantangan menjadi peluang pertumbuhan, dan kemunduran menjadi pelajaran ketahanan. Berhentilah sejenak dan pikirkan, area mana dalam hidupmu yang bisa kamu dekati dengan lebih banyak tujuan hari ini? Dia yang lebih banyak berkeringat saat latihan, lebih sedikit berdarah di medan perang. Pepatah prajurit Sparta ini menangkap esensi dari memberikan segalanya. Mengadopsi pola pikir stoik ini bukan hanya filosofis, tetapi memiliki manfaat dunia nyata. 1. Disiplin. Seperti otot, ia semakin kuat dengan penggunaan. 2. Fokus. Kamu belajar menembus gangguan. 3. Ketangguhan mental. Kesulitan menjadi gurumu, bukan musuhmu. Mari kita lihat contoh modern, mentalitas Mamba Kobe Bryant. Kobe bukan hanya pemain basket, ia adalah stoik dalam tindakan. Ia akan berada di gym jam 4 pagi, menyempurnakan keahliannya saat orang lain masih tidur. Pendekatan segala upaya ini membuatnya legendaris. Namun, kuncinya adalah Kobe tidak hanya memberikan segalanya dalam pertandingan. Ia membawa intensitas itu ke setiap latihan, setiap drill, dan setiap sesi pemulihan. Pelajarannya, kehebatan tidak dibangun di saat-saat kejayaan, melainkan di momen-momen sepi ketika tak ada yang melihat. Bagaimana mengadopsi mentalitas segala upaya ini bisa mengubah hidupmu dalam 30 hari ke depan? Kita semua menghadapi godaan kemalasan. Suara yang berkata, aku akan melakukannya besok, atau ini tidak terlalu penting. Tapi ingat, stoisisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan coba tebak, usahamu 100% ada dalam kendalimu. Jadi, bagaimana kita bisa terus maju? 1. Mulai dari yang kecil, berikan 100% untuk tugas 5 menit. 2. Visualisasikan prosesnya, bukan hanya hasilnya. 3. Rangkul ketidaknyamanan sebagai tanda pertumbuhan. Para stoik sering menggunakan ketidaknyamanan sukarela untuk membangun ketahanan. Mandi air dingin, mungkin? Ingat, setiap kali kamu memilih tindakan daripada kemalasan, kamu sedang memahat karaktermu. Sebagai penutup segmen pertama ini, saya menantangmu untuk berbagi satu hal yang kamu komitmen untuk berikan segalanya minggu ini. Besar atau kecil, tidak masalah. Yang penting adalah komitmenmu untuk memberikan yang terbaik. Di segmen berikutnya, kita akan menjelajahi cara mendorong melalui rasa sakit dan keraguan dengan cara stoik. Tetap ikuti, dan ingat, setiap momen adalah peluang untuk memberikan segalanya. Nantikan,
Kita akan belajar bagaimana kebijaksanaan stoik kuno dapat membantu kamu merangkul kegagalan dan mengubah kemunduran menjadi guru terbesarmu. Selamat datang kembali, para stoik. Di segmen sebelumnya, kita telah menjelajahi makna memberikan segalanya dan pentingnya dalam filosofi stoik. Sekarang, mari kita menyelami lebih dalam untuk menerapkan prinsip ini guna mengatasi tantangan terbesar kita. Hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan? Kata-kata kuat dari Marcus Aurelius ini merangkum topik berikutnya. Mendorong melalui rasa sakit dan keraguan. Hidup tidak selalu mulus. Kita menghadapi rintangan, kemunduran, dan momen keraguan yang intens. Tapi justru tantangan-tantangan ini yang menawarkan peluang terbesar untuk pertumbuhan. Para stoik tidak hanya menerima kesulitan, mereka menyambutnya sebagai kesempatan untuk memperkuat karakter mereka. Pertimbangkan kisah Epictetus, salah satu filsuf stoik terbesar. Lahir sebagai budak, ia menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan, namun ia tidak membiarkan keadaannya mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai tungku untuk membentuk kebijaksanaannya. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan berasal dari mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi dari menguasai respons kita terhadapnya. Jadi, bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan stoik ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita uraikan. 1. Ubah perspektifmu saat menghadapi tantangan. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana ini menjadi peluang untuk bertumbuh. Pergeseran sederhana ini bisa mengubah beban menjadi batu loncatan. 2. Praktikkan ketidaknyamanan sukarela. Para stoik percaya pada mencari situasi tidak nyaman untuk membangun ketahanan. Ini bisa sesederhana mandi air dingin, berpuasa sehari, atau terlibat dalam percakapan sulit yang kamu hindari. 3. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dalam setiap situasi, pendekatan stoik adalah mengidentifikasi apa yang ada dalam kendalimu dan mengarahkan energimu ke sana. 4. Rangkul prosesnya. Memberikan segalanya bukan tentang hasil akhir, tetapi tentang memberikan usaha terbaik di setiap momen. Temukan kegembiraan dan tujuan dalam perjalanan, bukan hanya tujuannya. Mari kita lihat contoh modern tentang mendorong melalui rasa sakit dan keraguan. Pertimbangkan kisah Malala Yousafzai. Pada usia 15 tahun, ia ditembak oleh Taliban karena mengadvokasi pendidikan anak perempuan. Banyak yang mungkin menyerah di hadapan kesulitan seperti itu, tapi Malala, ia memberikan segalanya. Ia menggunakan pengalaman traumatis ini sebagai bahan bakar untuk misinya, menjadi penerima Nobel termuda dan simbol global untuk hak pendidikan. Kisah Malala mengajarkan kita bahwa kemunduran terbesar kita bisa menjadi platform paling kuat untuk perubahan. Ia mewujudkan prinsip stoik untuk mengubah rintangan menjadi peluang. Saya tahu apa yang mungkin kamu pikirkan. Itu bagus untuk orang-orang luar biasa seperti Malala, tapi bagaimana dengan tantangan sehari-hari? Pertanyaan yang bagus. Mari kita turunkan ke level yang lebih relatable. Bayangkan kamu sedang mengerjakan proyek penting di kantor. Kamu telah mencurahkan hati dan jiwa, tetapi bosmu tidak puas. Mereka menuntut perubahan besar, secara efektif mengembalikanmu ke titik awal. Bagaimana reaksinya? Respons alami mungkin frustrasi, mungkin bahkan kemarahan. Kamu mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas atau memberikan usaha setengah hati. Tapi ingat, kita sedang memberikan segalanya dengan cara stoik. Berikut cara mendekati situasi ini. 1. Berhenti dan renungkan. Tarik napas dalam. Ingatkan diri bahwa ini adalah peluang untuk menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi. 2. Cari pemahaman. Alih-alih membelok kerjaanmu, dengarkan umpan balik dengan cermat. Mungkin ada wawasan berharga yang kamu lewatkan. 3. Ubah bingkai tantangan. Alih-alih melihatnya sebagai kemunduran, anggap ini sebagai kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. 4. Berikan segalanya. Dekati revisi dengan energi dan komitmen baru. Ini adalah kesempatanmu untuk melampaui ekspektasi. 5. Belajar dan tumbuh. Apapun hasilnya, renungkan apa yang telah diajarkan pengalaman ini kepadamu. Sekarang, mari bicara tentang keraguan. Suara kecil di kepala yang berkata kamu tidak cukup baik atau untuk apa repot-repot. Keraguan bisa melumpuhkan, tetapi para stoik punya penawar yang kuat. Tindakan. Epictetus berkata, jangan jelaskan filosofimu, wujudkan.
Ketika keraguan muncul, respon stoik bukanlah merenung atau overthinking, melainkan bertindak. Ambil langkah pertama, sekecil apapun. Tindakan membangun kepercayaan diri, dan kepercayaan diri membungkam keraguan. Pelajarannya jelas, tindakan adalah penawar keraguan. Ketika kamu merasa tidak yakin, tanyakan pada diri sendiri, apa langkah terkecil yang bisa saya ambil sekarang? Lalu ambil langkah itu, berikan segalanya, dan lihat bagaimana keraguanmu memudar. Sekarang, mari bahas aspek penting dari memberikan segalanya, belajar dari kegagalan. Dalam budaya yang terobsesi dengan kesuksesan, kegagalan sering dilihat sebagai sesuatu yang harus dihindari. Tapi para stoik punya perspektif berbeda. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian penting dari pertumbuhan, seorang guru yang menawarkan pelajaran tak ternilai. Seneca, filsuf stoik hebat lainnya, berkata, "Saya menilai kamu malang karena kamu belum pernah hidup melalui kemalangan. Kamu telah melewati hidup tanpa lawan. Tak seorang pun akan tahu apa yang kamu mampu, bahkan dirimu sendiri." Pikirkan sejenak. Seneca menyarankan bahwa hidup tanpa kegagalan adalah hidup yang setengah dijalani. Melalui kegagalanlah kita menemukan kekuatan sejati dan kemampuan kita. Jadi, bagaimana kita bisa merangkul kegagalan sebagai batu loncatan, bukan kemunduran? Berikut beberapa strategi terinspirasi stoik. 1. Pisahkan tindakanmu dari nilai dirimu. Hanya karena kamu gagal dalam sesuatu, bukan berarti kamu adalah kegagalan. Nilaimu ditentukan oleh karaktermu, bukan keberhasilan atau kegagalanmu. 2. Analisis. Jangan kritik, alih-alih menyalahkan diri atas kegagalan. Dekati dengan rasa ingin tahu. Apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman ini? 3. Rangkul pola pikir pertumbuhan. Lihat setiap kegagalan sebagai langkah penting menuju penguasaan. Ingat, setiap ahli pernah menjadi pemula yang menolak menyerah. 4. Ambil tanggung jawab. Meskipun mudah menyalahkan faktor eksternal, pertumbuhan sejati datang dari memiliki tindakanmu dan hasilnya. 5. Gunakan kegagalan sebagai motivasi. Biarkan kegagalanmu memicu tekadmu. Mari kita lihat contoh historis tentang belajar dari kegagalan. Thomas Edison. Edison gagal ribuan kali dalam usahanya menciptakan bohlam lampu, tetapi perspektifnya tentang kegagalan ini revolusioner. Ia terkenal berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Pendekatan segala upaya Edison bukan tentang menghindari kegagalan, melainkan bertahan melalui kegagalan. Setiap percobaan yang gagal membawanya selangkah lebih dekat ke kesuksesan. Ia mewujudkan prinsip stoik untuk melihat rintangan sebagai jalan ke depan. Sekarang, pikirkan tentang kegagalan baru-baru ini dalam hidupmu, besar atau kecil. Bagaimana kamu bereaksi? Apakah kamu membiarkannya membuatmu putus asa, atau menggunakannya sebagai peluang belajar? Bayangkan betapa berbedanya hidupmu jika kamu mendekati setiap kegagalan dengan pola pikir Thomas Edison atau para stoik kuno. Bagaimana jika kamu menyambut kegagalan sebagai tanda bahwa kamu sedang mendorong batasanmu dan benar-benar memberikan segalanya? Saat kita mendekati akhir segmen ini, mari kita rangkum poin-poin kunci. 1. Tantangan adalah peluang untuk pertumbuhan. 2. Ketidaknyamanan sukarela membangun ketahanan. 3. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. 4. Rangkul proses, bukan hanya hasil. 5. Tindakan adalah penawar keraguan. 6. Kegagalan adalah guru, bukan hasil akhir. Ingat, memberikan segalanya bukan tentang menjadi sempurna, melainkan memberikan usaha terbaik setiap saat, belajar dari pengalaman, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saat kita beralih ke segmen terakhir, saya ingin memberikan tantangan. Minggu ini, sengaja lakukan sesuatu yang mungkin membuatmu gagal, mencoba keterampilan baru, melakukan percakapan sulit, atau menangani proyek yang kamu tunda. Apapun itu, dekati dengan pola pikir stoik segala upaya yang telah kita bahas. Berikan usaha terbaikmu, hadir dalam proses, dan renungkan apa yang kamu pelajari, apapun hasilnya. Di segmen terakhir kita akan menjelajahi mengapa pendekatan segala upaya ini benar-benar berharga dan bagaimana ini dapat membawa pada kehidupan yang penuh tujuan, kepuasan, dan kedamaian batin. Kita juga akan membahas biaya dari usaha setengah hati dan bagaimana mempertahankan pola pikir segala upaya ini dalam jangka panjang. Tetap ikuti, dan ingat, setiap momen adalah peluang untuk memberikan segalanya dan mewujudkan cita-cita stoik.
Perjalananmu menuju kehidupan yang penuh tujuan berlanjut sekarang. Selamat datang kembali dalam eksplorasi kita tentang memberikan segalanya dengan cara stoik. Di segmen sebelumnya, kita telah mendalami apa artinya memberikan segalanya, bagaimana mendorong melalui tantangan, dan pentingnya belajar dari kegagalan. Sekarang, mari kita satukan semuanya dan pahami mengapa pendekatan ini benar-benar berharga. Dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara. Kata-kata dari Friedrich Nietzsche, meskipun bukan stoik, dengan indah menanggap esensi dari apa yang kita bahas hari ini. Ketika kamu memberikan segalanya dalam semua yang kamu lakukan, kamu tidak hanya menjalankan tugas atau mencapai tujuan, kamu hidup dengan tujuan. Jadi, mengapa layak untuk mengadopsi pola pikir stoik segala upaya ini? Mari kita uraikan. 1. Kedamaian batin dan kepercayaan diri. Ketika kamu secara konsisten memberikan usaha terbaik, apapun hasilnya, kamu mengembangkan rasa kedamaian batin yang mendalam. Kedamaian ini berasal dari mengetahui bahwa kamu telah melakukan segala yang ada dalam kuasamu. Para stoik menyebut keadaan ini atarasia, ketenangan yang muncul dari keselarasan tindakanmu dengan nilaimu. Bayangkan pergi tidur setiap malam dengan kepuasan mengetahui bahwa kamu telah memberikan segalanya, tanpa penyesalan, tanpa bagaimana jika, hanya kepercayaan diri yang tenang dari hidup dengan sengaja. Ini adalah hadiah dari memberikan segalanya. 2. Ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Hidup pasti akan melemparkan tantangan ke arahmu, tetapi ketika kamu telah membangun kebiasaan memberikan segalanya, kamu mengembangkan ketahanan yang bisa menghadapi badai apapun. Kamu telah melatih diri untuk melihat rintangan sebagai peluang, untuk mendorong melalui ketidaknyamanan, dan untuk belajar dari kemunduran. Anggaplah ketahanan ini sebagai kekuatan super. Sementara orang lain mungkin runtuh di bawah tekanan, kamu tetap teguh, siap menghadapi apapun yang datang. Ini bukan tentang menjadi tak terkalahkan, melainkan memiliki ketangguhan mental untuk terus maju, apapun yang terjadi. 3. Pertumbuhan dan peningkatan berkelanjutan. Ketika kamu berkomitmen untuk memberikan segalanya dalam semua yang kamu lakukan, kamu pada dasarnya berkomitmen pada kehidupan pertumbuhan berkelanjutan. Setiap tugas menjadi peluang untuk belajar, menyempurnakan keterampilanmu, dan meningkatkan dirimu. Pertumbuhan ini tidak selalu nyaman, seringkali cukup menantang. Tapi seperti yang dikatakan Seneca, kesulitan memperkuat pikiran, seperti kerja keras memperkuat tubuh. Dengan terus mendorong batasanmu, kamu memahami keterampilan dan karaktermu. 4. Hubungan yang bermakna. Memberikan segalanya tidak hanya memengaruhi dirimu, tetapi juga semua orang di sekitarmu. Kamu menciptakan koneksi yang lebih dalam dan bermakna ketika kamu membawa kehadiran penuh dan usaha dalam interaksimu. Kolega, teman, dan keluargamu akan menyadari perbedaannya. Bayangkan kualitas hubunganmu ketika kamu sepenuhnya hadir dalam setiap percakapan, ketika kamu berusaha dengan tulus untuk memahami orang lain, dan ketika kamu tampil secara konsisten dengan versi terbaik dari dirimu. Ini adalah efek riak dari hidup dengan cara stoik segala upaya. 5. Kehidupan tanpa penyesalan. Salah satu alasan paling kuat untuk merangkul pola pikir ini adalah janji akan kehidupan yang dijalani tanpa penyesalan. Marcus Aurelius menasihati, kamu bisa meninggalkan hidup sekarang. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Memberikan segalanya di setiap momen memastikan bahwa kamu menjalani kehidupan yang setia pada dirimu sendiri. Kamu tidak menunda-nunda untuk suatu hari yang mungkin tidak pernah datang. Kamu tidak menahan diri karena takut atau ragu. Kamu hidup sepenuhnya di sini, sekarang. Sekarang, mari kita bandingkan dengan biaya dari usaha setengah hati. Apa yang terjadi ketika kita tidak memberikan segalanya? 1. Peluang yang terlewat. Ketika kita memberikan kurang dari yang terbaik, kita sering kehilangan peluang untuk pertumbuhan, koneksi, dan pencapaian. Berapa kali kamu melihat ke belakang dan berpikir, kalau saja aku berusaha lebih keras? 2. Penyesalan dan keraguan diri. Usaha setengah hati seringkali menyebabkan rasa penyesalan yang mengganggu. Kamu ditinggalkan dengan pertanyaan, bagaimana jika, yang bisa mengikis kepercayaan dirimu seiring waktu. 3. Stagnasi. Ketika kamu tidak mendorong diri untuk memberikan yang terbaik, kemungkinan besar kamu tidak bertumbuh. Ini bisa menyebabkan rasa stagnasi dalam kehidupan pribadi dan profesionalmu. 4. Ketahanan yang melemah.
Jika kamu tidak secara teratur menantang diri dengan memberikan segalanya, kamu tidak membangun ketangguhan mental yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih besar. 5. Potensi yang tidak terpenuhi. Biaya terbesar dari semuanya adalah menjalani kehidupan yang tidak mencapai potensi sejati kamu. Seperti yang dikatakan Epictetus, berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum menuntut yang terbaik untuk dirimu sendiri? Jadi, bagaimana kita mempertahankan pola pikir segala upaya ini dalam jangka panjang? Antusiasme tentang filosofi adalah satu hal, hidup keseharian adalah hal lain. Berikut beberapa strategi. 1. Mulai harimu dengan niat. Mulai setiap pagi dengan menetapkan niat untuk memberikan segalanya. Kamu mungkin menemukan manfaat dari rutinitas pagi stoik, seperti meditasi, menulis jurnal, atau sekadar mengambil momen untuk mengingatkan diri pada komitmenmu untuk hidup dengan tujuan. 2. Praktikkan kesadaran. Kehadiran adalah kunci untuk memberikan segalanya sepanjang hari. Ambil jeda singkat untuk memusatkan diri. Fokus pada napasmu, perhatikan lingkunganmu, dan kembali berkomitmen untuk membawa perhatian penuh pada apa yang kamu lakukan. 3. Refleksikan harimu. Akhiri setiap hari dengan periode refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya memberikan usaha terbaik hari ini? Di mana saya menahan diri? Apa yang bisa saya perbaiki besok? Praktik pemeriksaan diri ini sangat penting bagi para stoik dan dapat membantu kamu tetap di jalur. 4. Kelilingi diri dengan inspirasi. Baca teks stoik secara teratur. Kelilingi diri dengan orang-orang yang menginspirasimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ciptakan lingkungan yang mendukung komitmenmu untuk memberikan segalanya. 5. Rangkul ketidaknyamanan secara teratur. Keluarlah dari zona nyamanmu. Ingat, pertumbuhan terjadi di ujung ketidaknyamanan. Dengan terus menantang diri, kamu memperkuat komitmenmu untuk memberikan segalanya. 6. Rayakan usahamu, bukan hanya hasil. Luangkan waktu untuk mengakui usaha yang kamu lakukan, apapun hasilnya. Pergeseran fokus ini dapat membantu kamu tetap termotivasi dan berkomitmen. 7. Bersabarlah dengan diri sendiri. Ingat, mengadopsi pola pikir ini adalah perjalanan seumur hidup. Akan ada hari-hari ketika kamu gagal. Kuncinya adalah memperlakukan momen-momen ini sebagai peluang belajar, bukan kegagalan. Sekarang, saya ingin memberikan tantangan terakhir. Pikirkan tentang area dalam hidupmu di mana kamu telah menahan diri. Mungkin proyek di kantor, tujuan pribadi, atau hubungan yang membutuhkan perhatian. Saya ingin kamu berkomitmen untuk memberikan segalanya di area ini selama 30 hari ke depan. Ingat, berikan kehadiran dan usaha penuh. Rangkul ketidaknyamanan yang datang dengan mendorong batasanmu. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Refleksikan usahamu setiap hari dan apa yang kamu pelajari. Bersikap baik pada diri sendiri tetapi jangan biarkan diri lepas dari tanggung jawab. Di akhir 30 hari itu, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana pendekatan segala upaya ini telah memengaruhi tidak hanya area spesifik tersebut, tetapi juga pola pikir dan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Sebagai penutup, mari kita kunjungi kembali kata-kata Marcus Aurelius. Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ini adalah esensi dari pendekatan stoik untuk memberikan segalanya. Ini tentang mengakui bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan segala yang terjadi pada kita, kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita merespons. Dengan memberikan segalanya di setiap momen, kita tidak hanya memperbaiki keadaan kita, tetapi juga membentuk karakter kita. Kita sedang membangun kehidupan yang penuh tujuan, ketahanan, dan kepuasan. Kita sedang mewujudkan cita-cita tertinggi dari filosofi stoik. Ingat, setiap momen adalah peluang untuk memberikan segalanya. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Setiap interaksi adalah peluang untuk membuat dampak positif. Pilihan untuk hidup dengan cara ini selalu tersedia untukmu di sini, sekarang. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam eksplorasi memberikan segalanya dengan cara stoik. Ambil prinsip-prinsip ini dan terapkan dalam hidupmu sendiri. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah, dan perjalananmu menuju kehidupan segala upaya dimulai sekarang. Sampai jumpa lagi, tetap kuat, tetap bertujuan, dan selalu ingat untuk memberikan segalanya dalam semua yang kamu lakukan. Komunitas Stoik mendoakanmu hidup penuh kebajikan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin yang tak tergoyahkan.